Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN yang senantiasa menantang kita untuk aktif, kreatif, dan kolaboratif. Pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kedua untuk membahas bab 1 lanjutan. Pembahasan kita pada pertemuan kedua ini masih tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dan pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa, yang mana pada pertemuan pertama kita sudah membicarakan penerapan Pancasila atau perwujudan nilai-nilai Pancasila di masa awal kemerdekaan dan pada masa Orde Lama. Adapun sekarang untuk pertemuan kedua, kita akan membicarakan tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Setelah berakhirnya masa Orde Lama dengan demokrasi terpimpinnya, maka pergantian pemerintahan beralih ke era baru, yaitu melalui masa transisi yang singkat antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Masa tersebut dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Misi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi pada masa Orde Baru ini ada upaya untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila pada kemurniannya. Dan itu sekaligus sebagai visi utama dari pemerintahan Orde Baru. Kemudian pada masa pemerintahan Orde Baru juga, pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita. Dan pada saat itu program pembangunan tertuang dalam sebuah garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara sebagaimana yang merupakan visi utama dari pemerintahan Orde Baru juga mengalami pasang surut. Memang konsekuensi dari sebuah pemerintahan selalu terdapat kelebihan dan kelemahan terhadap penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Beberapa hal yang dapat disampaikan kelemahan pada masa Orde Baru terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila itu adanya pemanfaatan nilai-nilai Pancasila untuk kepentingan golongan tertentu dan juga pemanfaatan nilai-nilai Pancasila dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Sehingga yang terjadi adalah maraknya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Bahkan sampai terjadi pelanggaran HAM. Penyimpangan yang lain pada masa pemerintahan Orde Baru itu adalah terkungkungnya kebebasan berpolitik dan kebebasan pers. Jadi pada masa Orde Baru, kebebasan mengemukakan pendapat itu sangat dibatasi, yaitu hanya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemerintah. Jadi kalau berseberangan atau bertolak belakang
atau mengkritik pemerintah, itu pasti ada konsekuensi tertentu, di mana pada akhirnya akan terjadi pelanggaran HAM. Selanjutnya kita akan mencoba memahami bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa reformasi. Masa reformasi diawali dengan berakhirnya masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1998, dan sampai sekarang kita berada pada masa reformasi. Seperti apa penerapan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila pada masa ini? Dapat kita simpulkan bahwa setidaknya ada 3 hal yang harus diwaspadai, sehingga nanti akan membuat penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu akan sama seperti pada masa-masa sebelumnya. Bahkan, penerapan Pancasila sekarang pada masa ini tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan atau keinginan-keinginan yang mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tetapi justru dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kemudian adanya perilaku di mana perilaku tersebut menggambarkan menurunnya rasa persatuan dan kesatuan. Dan satu hal lagi, sekarang pada masa ini kita, bangsa Indonesia, sedang berhadapan dengan perkembangan dunia yang sangat cepat, yang memerlukan kewaspadaan yang sangat luar biasa. Terdapat beberapa hal negatif yang bisa timbul akibat penerapan konsep kebebasan. Apalagi kalau kebebasan itu dilakukan tanpa batas. Seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, serta vandalisme. Sehingga ini semuanya bisa memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral yang sangat bertentangan dengan konsep penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Tantangan lainnya dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Sering terjadinya tawuran antar pelajar, serta senantiasa terjadinya tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan atau peristiwa-peristiwa tersebut itu dapat menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan masyarakat yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan. Selain adanya tantangan kehidupan masyarakat yang serba bebas dan menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam gerak mencari tata hubungan baru, baik di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Di satu sisi, walaupun bangsa-bangsa di dunia semakin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh itu masih terus berlangsung, terus berkecamuk.
salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain itu adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tentu saja kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan dalam rangka menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Dan ini memerlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Demikianlah penjelasan tentang penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa pada masa Orde Baru dan pada masa Reformasi. Diharapkan kita tetap dapat menyadari bahwa sekali Pancasila tetap Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.